Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hikmah Maulina Abdullah, NPM 48, jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Borneo Tarakan. Hari ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman sekalian mengenai hasil wawancara saya mengenai proyek penilaian akhir semester untuk mata kuliah metodologi penelitian. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman hasil wawancara saya. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja yang saya peroleh dari wawancara tersebut, tetap simak ya video ini sampai selesai, oke? Baiklah, jadi dalam pembahasan kali ini ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah bab 1 masalah, bab 2 analisis masalah, bab 3 solusi, dan bab 4 itu adalah kesimpulan. Langsung saja. Bab 1 masalah. Dalam bab 1 ini ada 2 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah poin A, deskripsi wawancara. Yang kedua itu nanti adalah permasalahan. Nah, untuk yang poin A ini berisikan tentang biodata dari kedua narasumber yang telah saya wawancarai sebelumnya. Nah, narasumber pertama yaitu bernama Farah Alia Salsabila. Nah, Farah Alia Salsabila ini dari kelas 3, kemudian asal sekolahnya SMP IT Ibnu Abbas, kemudian status pelajarnya itu lulus dan usianya 16 tahun. Selanjutnya, narasumber yang kedua bernama Nur Anissa, kelas 3, asal sekolah SMP IT Ibnu Abbas, status pelajar lulus, usia 15 tahun. Nah, sekedar info, mereka ini lulus baru tahun ini, beberapa bulan yang lalu. Jadi mereka masih sempat merasakan yang namanya belajar secara online di tengah wabah COVID-19 ini. Baiklah, lanjut. Nah, untuk poin B, permasalahan, dari narasumber pertama yaitu Farah Alia Salsabila, saya temukan masalah pokoknya itu terletak pada kemampuan komunikasi matematis, tingkat kepercayaan diri siswa dalam proses pembelajaran matematika, serta kesiapan dan kelengkapan bahan ajar sebagai penunjang proses pembelajaran oleh guru. Nah, selanjutnya permasalahan dari narasumber yang kedua yaitu Nur Anissa. Permasalahan yang saya peroleh itu adalah kurangnya media pendukung pembelajaran yang dalam hal ini berupa media audio visual dan bertatap muka antara guru dan siswa, serta kurangnya manajemen proses belajar oleh guru dan siswa dari segi kesiapan bertanya dan menjawab pertanyaan siswa, dan juga guru belum memiliki kesiapan mengajar dari segi bahan ajarnya. Bab 2, analisis masalah. Nah, dari bab 2 ini, analisis masalah yang saya peroleh dari kedua narasumber itu adalah yang pertama, komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis menjadi salah satu masalah pembelajaran siswa. Sebab kegiatan merangkai kata dan mengajukan pertanyaan merupakan bentuk dari komunikasi matematis. Kemudian yang kedua, poin kedua itu adalah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini merupakan salah satu unsur penting yang mendukung siswa dalam keaktifan serta semangatnya dalam proses pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran matematika. Selanjutnya, penggunaan bahan ajar. Nah, penggunaan bahan ajar dapat juga memudahkan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan membantu peserta didik dalam proses belajarnya. Kemudian, penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran diharapkan dapat membantu tercapainya kompetensi secara utuh. Itu menurut Asrizal 2018. Nah, berdasarkan analisis tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan dari masalah pembelajaran, yaitu masalah pembelajaran matematika secara online
di tengah COVID-19 ini adalah masih kurang dan belum tepatnya pemanfaatan teknologi berupa aplikasi pendukung pembelajaran yang memfasilitasi siswa dapat bertatap muka secara langsung dengan gurunya. Kemudian, hal ini kemudian berdampak pada siswa menjadi pasif, turunnya kepercayaan diri siswa dan prestasi belajar yang tidak mengalami peningkatan, yang pada akhirnya mengarah pada proses pembelajaran berjalan tidak efektif baik bagi si siswa maupun si guru. Selanjutnya, bab 3, solusi. Nah, solusi yang saya tawarkan untuk masalah ini adalah pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Zoom dalam menciptakan proses belajar mengajar daring yang berkualitas, efektif, dan efisien. Alasan kenapa pengembangan media pembelajaran dengan Zoom dipakai dalam pemecahan masalah ini, sebab aplikasi ini dapat memuat serta memfasilitasi kebutuhan proses belajar serta memberi kemudahan dalam proses pembelajaran, dan diharapkan juga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif bagi pengembangan potensi dan peningkatan prestasi belajar matematika siswa. Selain itu, dengan menggunakan aplikasi ini juga akan mendorong guru untuk lebih cekatan dan kreatif dalam menyiapkan bahan ajarnya, sebab penggunaan aplikasi ini sama halnya dengan melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang membedakan aplikasi ini yaitu Zoom dengan belajar secara langsung di kelas itu hanya terletak pada tidak adanya interaksi secara fisik, melainkan di Zoom interaksi yang terjadi itu hanyalah secara visual dan audio saja. Kemudian bab 4 yang terakhir, kesimpulan. Nah, berdasarkan dari pembahasan bab 1 sampai dengan bab 3, kesimpulan yang dapat saya ambil itu adalah bagaimana menciptakan proses pembelajaran online yang berkualitas, efektif, dan efisien. Kemudian yang efisien di tengah wabah COVID-19 ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi berupa pengembangan media aplikasi Zoom. Baiklah, itu saja teman-teman pembahasan saya mengenai permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran secara online di tengah wabah COVID-19 ini. Nah, selanjutnya saya akan perlihatkan kepada teman-teman cuplikan wawancara dari 2 narasumber. Sebentar, saya cari dulu videonya. Oke, ini video wawancara, cuplikan wawancara dari salah satu narasumber. Dari ini mungkin selama kamu belajar online, ada tidak merasa kayak kamu tuh lebih bisa cepat jawab soal, mudah memahami soal kita sendiri, dan lebih sulit memahami. Kesulitan yang sering adik hadapi itu apa aja? Itu kalau misalnya nggak tahu, kayak mau bertanya, nggak tahu tapi mau bertanya, enak lagi. Bagaimana proses belajar matematika yang ada di sini? Apakah lancar atau ada mungkin kendala? Sebenarnya ada kendala karena kami tak berani. Kemarin langsung dikasih soal, jadi langsung dikerjakan jawab, dan nanti dikasihkan waktu 2 hari untuk dikerjakan, istri kumpul latihan soal saja gitu. Nah, itu tadi cuplikan yang pertama. Kemudian cuplikan yang kedua akan saya tampilkan. Ini dia. Kalau secara online belajar matematika itu kurang efektif karena tidak bertatap muka langsung dengan gurunya. Jadi kita pada nanti berdua biasanya kalau kita dikasih penjelasan tuh bingung mengerjakan soalnya bagaimana. Kadang nggak bertanya tentang soalnya itu gimana cara jawabnya. Bertanya, tapi biasanya pertanyaannya tertumpuk gitu ya. Jadi lama gitu ya jawab. Kalau misalnya kayak gitu jawabannya yang dikasih sama gurunya lama gitu. Terus
Terus gimana adek biasanya cara kerjakan gitu? Biasanya kalau cari di buku, terus cari contoh soalnya. Buku aja. Gurunya ada nggak bikin contoh soal gitu, dia jawab satu soal kemudian dia bikin video kirim ke WhatsApp? Nggak ada. Karena kami langsung kerjakan kan ulangan. Latihan soal buat ulangan ya. Jadi belajar sendiri. Dari guru nggak ada bantuan gitu membimbing adek? Ada biasanya tanya dia jawab, apa yang kami tidak mengerti dia cuma suruh kami bertanya. Jadi kalau misalnya dia sudah mengerti. Oke. Itulah tadi dua cuplikan wawancara dari dua narasumber. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya paparkan, saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya harap informasi yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, bukan hanya diri saya pribadi, tetapi bagi teman-teman yang menyaksikan video saya ini. Nah, saya akhiri presentasi saya hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.